Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, saya akan mempresentasikan kabel hiu yang telah saya buat pakai sniffer sederhana. Jadi, tujuan tugas ini biar tahu paket yang lalu lalang di udara itu dari mana, bisa tahu paket itu bentuknya kayak apa. Terus, spek tugasnya itu ada IP address asal, jenis pesan ada SYN, ACK, dan lain-lain, ada time to live. Terus program ini saya buat dengan bahasa Python menggunakan library socket. Terus untuk bonus ada ICMP, ARP. Video yang dikumpulkan jelaskan fungsionalitas tugas Anda pada setiap poin serta jelaskan kode Anda. Oke. Oh iya, ini referensi dari kode ini dari video YouTube yang saya gunakan. Ada paket sniffer dari The New Boston, Di sini saya nulis ulang sekalian sambil nonton gitu, sambil jelasin sambil nonton, saya nulis ulang kodenya, nggak dikopas sih, tapi nulis ulang, kopas sama atau beda ya nggak tahu juga. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa library yang saya pakai, itu ada socket, struct, sama textwork. Nah, di sini pertama-tama itu dari program main itu kita bakal ngebuat sebuah raw socket. Raw socket ini bakal ngambil data sebesar buffer size. Buffer size itu 65.536 size gitu. Terus kemudian dari itu diambil Ethernet frame dari raw data yang udah didapetin tadi dari ini pakai fungsi retrieve from. Kemudian dari Ethernet ini bakal dimasukin value-nya ke dalam 4 ini, ada destination MAC, source MAC, ETH proto, sama data. Nah, kalau kita lihat fungsi Ethernet frame. Ethernet frame ini bakal ngubah bentuk dari data yang kita terima, dari raw data yang diterima jadi keempat bagian ini. Destination MAC, source MAC, proto. Nah, kenapa 6? Karena di sana itu ada 6 byte buat destination MAC, 6 byte buat source MAC address, dan 2 byte untuk ether type itu. Terus sisanya itu bakal diisi sama data dari IP-nya. Jadi 6 byte buat MAC destination MAC, source MAC juga 6, yang ini 2, sisanya itu ada 14 itu buat datanya. Nah, kemudian data ini bakal diproses sama pakai fungsi get MAC address. Get MAC address itu formatnya ini kan, 2 huruf kapital, terus ada dipisahin tanda bagi sama 2 huruf kapital lagi. Nah, gitu. Nah, jadi get MAC address ini yang bakal ngubah dari desmac ke format yang kayak gini. Diubahnya bentuknya ke 22. Setelah itu dipisahin tanda semikolon dan bakal diperbesar. Nah, gitu. Setelah dapat, dia bakal lanjut lagi. Kita lihat lagi programnya. Oke, setelah itu dia bakal ngecetak print source MAC yang udah diolah tadi datanya sama destination MAC kemana destination tujuannya. Terus protokol yang didapat dari fungsi ETH proto yang ini, socket Ethons proto. Nah, kemudian dari ETH proto itu bisa diketahui apakah paket itu IPv4 atau bukan. Nah, karena biasanya kan ada tuh, ada IPv4, ada juga jenis yang lain yang 1500 berapa lah itu. Nah, itu nggak kita lihat di sini. Kita lihatnya cuma yang IPv4 itu yang lalu lalang di koneksi internet di itulah browser. Coba ya kita jalanin ya. Oh ya, jalanin itu pakai sudo python 3 sniffer.py karena dia bakal perlu. Nah, ini jadi protokol yang dilihat ini cuma yang 8 doang. Yang sisa selain itu nggak bakal dilihat. Yang dilihat tuh yang IPv4.
Nah, kemudian setelah tahu ETH protonya itu 8, protokol yang dipakai itu yang 8, itu bakal ngambil dari sesuai jenisnya. Kan IPv4 tuh paketnya tuh bakal didapetin dari versi header len, time to live, protokol, source, target, sama data. Nah, terus data ini bakal di unpack pakai fungsi IPv4 paket. Nah, kalau kita lihat IPv4 paket itu datanya itu bakal dipisah-pisah nih, lagi dipisah-pisah lagi datanya. Di dalam IP itu ada beberapa data, yaitu ada protocol version, header len, type of service, total len, flags, time to live, protocol, header, checksum, source, sama destination. Nah, buat ini version header len itu diambil dari data yang pertama, dari yang didapetin dari sini, dari data yang diambil dari ini. Setelah ada frame ini, Ethernet frame, dia bakal masukin data ini ke dalam ini IPv4 paket. Nah, terus data itu bakal di unpack sesuai dengan format ini 888. Kenapa 8? Karena dia ada 8 bit untuk time to live, terus protokol juga 8 bit. Terus ini ada source-nya itu ada 12, target itu ada target low destination itu ada 12. Nah, setelah itu sisanya di 20 itu diabaikan dulu, dimasukin di data 20, dan setelahnya itu bukan diabaikan sih, tapi dimasukin buat nanti dimasukin ke data ini. Nah, terus setelah itu di return version yang didapat, header len, time to live, protokol, IPv4. IPv4 ini bakal misahin pakai tanda titik, karena terus IPv4 target itu juga dipisahin pakai tanda titik, di join setelah dipecah-pecah di data sini. Dia bakal ngasilin address mana dia, coba kita lihat. Nah, ini IPv4 paket, dia bakal ngasilin kayak gini setelah di join pakai tanda titik. Terus kemudian setelah itu dia bakal ngecetak IPv4 paket versinya berapa, itu udah dapat dari version tadi dari IPv4 paket. Setelah di unpack di fungsi ini, ada header len, ada time to live, ada protokol, ada source, ada target. Ini source IP yang dituju, ini source asal dari IP-nya. Target ini tujuan IP addressnya mau dikirim kemana. Nah, setelah itu ada ini ada protokolnya ada ICMP atau TCP. Nah, ICMP type, code, checksum data ini didapetin dari ICMP paket data. Nah, ini ada lagi-lagi ada unpacking data di sini, fungsi yang buat unpack data. Kalau kita lihat fungsinya ICMP paket data, dia bakal pecahin datanya ke 3 bagian, ICMP, code, checksum, dan setelah itu dia bakal nge-return data setelah 3 ini diselesai di unpack. Ukurannya, terus setelah itu dia bakal ngeprint ICMP type-nya apa, code-nya berapa, dan juga ada checksum. Nah, checksum itu kan biasanya dilakuinnya setelah di paling bawah nih. Biasanya ada di bagian bawah-bawah sini buat checksum data. Nah, itu buat ICMP. Terus kemudian ada TCP. TCP ada Proto 6. Kalau Proto 6 dia bakal ngasilin TCP ini ada source port, destination port, sequence, acknowledge, flag org, ACK, SYN, FIN, terus sama datanya. Nah, ini bakal di unpack juga pakai TCP segment. Fungsi TCP segment itu kalau kita lihat, nah dia bakal ngambil data
Terus datanya itu bakal di unpack sampai 14. Ini dia bakal dari 0 sampai 13 ya kalau nggak salah, atau dari 0 sampai 13 dia bakal masukin data-datanya ke sini. Terus offset itu ada flagnya, dilakuin operasi binary di sini. Di redshift 12 dikali 4. Redshift 12 kali 4 itu buat offsetnya. Terus ada flag arc, yang ini offset reverse flagnya, dan 32 redshift 5 dan seterusnya. Setelah itu dikembaliin nih, setelah dilakuin operasi binary, source port, destination port, sequence, acknowledge, flag ini. Terus ada datanya setelah byte ke 14 sekian, di return sini, dicetak pakai format multiline. Di sini juga ada format multiline buat cetak datanya. Terus format multiline ini juga ngasilin yang kayak gini, datanya tuh dihasilin ke bentuk 22 ya itu deh. Nah, terus habis itu akhirnya di join dan juga dicetak ke sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa dijelasin dulu. Buat referensinya dari sini, ini saya ngikutin sambil nulis ulang. Penjelasannya lumayan lengkap sih. Oke banget. Ya itu aja sih. Thank you.